Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, adab, bersin, dan menguap. Mari kita simak materi berikut. Adab bersin dalam Islam. Apakah kamu tahu apa itu bersin? Bersin adalah ketika udara dari hidung dan mulut keluar secara tiba-tiba dan disertai sedikit percikan air. Kapan bersin terjadi? Bersin terjadi ketika kita menghirup debu atau ketika sakit flu. Bersin adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Apa yang kamu ucapkan setelah bersin? Setelah bersin, hendaknya kita mengucap hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap hamdalah, maka kita telah bersyukur dengan memuji Allah atas segala rahmat yang telah diberikannya. Ketika bersin, ada adab yang perlu kita perhatikan. Adab bersih adalah sikap atau tata cara bersikap yang benar ketika sedang bersin. Adab bagi orang yang bersin. Saat bersin, usahakan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau telapak tangan. Tujuannya agar air percikan yang keluar dari hidung atau mulut tidak menyebar. Memalingkan muka ke arah kiri atau bawah. Usahakan bersin dengan suara yang tidak keras. Oleh sebab itulah saat bersin kita harus menutup mulut dan hidung supaya suara bersin tidak keras. Setelah bersin, ucapkanlah kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bila tanganmu terkena percikan air bersin, hendaknya kamu segera mencuci tangan. Adab orang yang mendengarkan bersin. Saat mendengarkan orang lain bersin, hendaknya kita mendoakan orang tersebut. Bila yang bersin laki-laki, doanya yaitu yarhamukallah, artinya semoga Allah menyayangimu. Bila yang bersin perempuan, doanya yaitu yarhamukillah, artinya semoga Allah menyayangimu. Bila ada orang yang mendoakan kita saat bersin, hendaknya kita menjawab doanya yahdikumullah, artinya semoga Allah memberimu petunjuk. Nah anak-anak, saat ada teman kita yang sedang bersin, kita tidak boleh menghina atau menertawakan. Sebab menertawakan dan menghina orang yang bersin termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari. Materi selanjutnya, adab menguap. Saat mengantuk, biasanya kita akan menguap. Menguap itu hal yang alamiah, artinya bersifat wajar atau biasa terjadi. Rasulullah SAW selalu meninggalkan perbuatan menguap pada saat beliau sedang sholat. Kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW, yaitu menghindari perbuatan menguap saat salat. Menguap tidak membatalkan sholat, namun dianggap hal yang tidak pantas dilakukan. Hal itu dapat menjauhkan dari kekhusyukan sholat. Dalam Islam mengatur tentang adab menguap. Adab menguap dalam Islam sebagai berikut. Menutup mulut dengan tangan. Saat menguap, kita harus menutup mulut menggunakan tangan. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena setan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Tidak mengeluarkan suara hah. Saat menguap, bila sampai terdengar suara hah, maka hal itu dianggap tidak pantas. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya. Tidak mengeraskan suara. Mengangkat atau mengeraskan suara ketika menguap harus dihindari. Hal ini dilakukan agar orang yang ada di dekat kita tidak mendengar suara menguap. Ketiga hal di atas adalah adab saat menguap. Adab saat menguap harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah itu tadi adab bersin dalam Islam dan adab menguap. Semoga kita selalu meneladani perbuatan Rasulullah SAW. Tidak akhlak, materi, menghindari akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Mari kita simak materi berikut. Menghindari perilaku egois. Pengertian egois. Egois termasuk salah satu akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Egois adalah mementingkan diri sendiri. Egois adalah ketika kamu tidak peduli terhadap kesulitan orang lain
dan selalu mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Sikap egois harus dihindari oleh setiap muslim karena dapat merugikan diri sendiri. Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat egois. Allah memerintahkan manusia untuk menyayangi sesamanya dan saling menolong ketika kesulitan. Nah, apa saja ciri-ciri perilaku egois? Ciri-ciri perilaku egois: hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah, merasa dirinya paling benar, merasa dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau anak-anak berperilaku egois, maka akan mendapatkan akibatnya. Apa akibat berperilaku egois? Akibat berperilaku egois: dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, tidak disukai orang lain karena selalu ingin menang sendiri. Orang lain tidak akan memperdulikannya. Nah, anak-anak sudah mengetahui akibat perilaku egois. Sangat merugikan diri sendiri kan, karena anak-anak bisa dijauhi oleh teman-teman. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus menghindari berperilaku egois. Bagaimana cara menghindari berperilaku egois? Cara menghindari berperilaku egois: menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mencintai sesama manusia dan memiliki rasa kepedulian. Membiasakan diri saling menolong dan membantu. Selanjutnya, perilaku tercela berkata kasar. Pengertian berkata kasar: berkata kasar adalah perbuatan tercela. Berkata kasar artinya mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, menjelek-jelekan orang lain, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dapat membuat orang lain sakit hati, sehingga timbul permusuhan di antara sesama muslim. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan tersebut. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita agar berkata santun dan lemah lembut. Sebagaimana hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Rasulullah SAW mengajarkan apabila kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Nah, kalau anak-anak berkata kasar, maka anak-anak akan mendapatkan akibatnya. Akibat berkata kasar: tidak disukai oleh banyak orang, dapat menimbulkan permusuhan, dapat menyakiti hati orang lain, dibenci Allah karena termasuk dosa. Bagaimana cara menghindari berkata kasar? Cara menghindari berkata kasar: selalu mengucapkan kata-kata yang baik, berhati-hati ketika akan berbicara, berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Perilaku tercela selanjutnya adalah berbohong. Pengertian berbohong: berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Berbohong disebut juga dengan dusta. Lawan dari sikap berbohong adalah jujur. Bohong termasuk salah satu ciri orang munafik. Kebohongan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika berbohong tidak akan dipercaya orang lain. Akibat berkata bohong: kebohongan membawa pada kejahatan. Pembohong hatinya tidak pernah tenang karena ia takut kebohongannya diketahui orang lain, tidak akan dipercayai oleh orang lain. Cara menghindari perilaku berbohong: meyakini bahwa Allah mengetahui perbuatan kita, senantiasa berkata jujur kepada siapapun, mengakui jika melakukan kesalahan, menghindari banyak berbicara yang kurang bermanfaat. Nah, anak-anak sudah tahu kan akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Akibatnya pun juga dapat merugikan diri sendiri karena kita dapat dijauhi oleh teman. Materi belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita simak materinya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul utusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang cerdas, lemah lembut, dan sangat sabar. Beliau juga merupakan salah satu rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah rasul pilihan Allah yang dipilih karena kesabarannya yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala dan berbuat kerusakan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Hanya sedikit sekali kaumnya yang beriman. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti dakwahnya. Meskipun seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya.
Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah kepada mereka. Saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mereka menyakiti, menghina, dan memerangi dakwah beliau. Ada cerita yang luar biasa mengenai Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat perahu. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk membuat perahu. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu bersama pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di atas gurun Sahara. Mereka bekerja dengan keras di siang dan malam. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu itu selama 40 tahun. Perahu itu akan menjadi penolong orang yang beriman. Perahu itu menampung 40 orang laki-laki, 40 perempuan, dan berbagai hewan yang saling berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam agar segera masuk ke perahu bersama para pengikutnya, karena azab segera datang. Saat itu Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan kepada Kan'an putranya. Nabi Nuh alaihissalam mengajaknya naik ke perahu, namun putranya menolak, sehingga tubuh Kan'an tenggelam diterjang banjir. Nabi Nuh mohon ampunan bagi putranya. Melihat hal itu, Nabi Nuh alaihissalam sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon ampunan dan keselamatan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Nuh alaihissalam bahwa anaknya telah durhaka kepada Allah dan orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Nuh alaihissalam agar tidak memohon ampunan bagi orang yang durhaka. Ia hanya boleh memohon ampunan untuk orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil keteladanan sikap Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapat belajar tentang dua sikap, yaitu sikap kerja keras dan sikap meminta maaf. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Sikap kerja keras. Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Orang yang memiliki sifat kerja keras tidak akan mudah menyerah. Ia selalu berusaha agar cita-citanya dapat terwujud. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh saat membuat perahu. Nabi Nuh tidak pernah menyerah membuat perahu, meskipun ia dihina dan dicaci maki oleh kaumnya. Sikap meminta maaf. Maaf adalah permintaan ampun karena sudah berbuat salah. Meminta maaf adalah mengharap agar diberi maaf. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam yang berbuat salah, karena memohon ampunan bagi anaknya yang durhaka. Nabi Nuh alaihissalam menyesal dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berbuat salah kepada orang lain, harus segera meminta maaf. Selain itu, kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan perbanyak bacaan istighfar. Nah, anak-anak harus mencontoh sikap dari Nabi Nuh, yaitu sikap kerja keras dan sikap meminta maaf, agar anak-anak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan teman-teman. Nah, itu tadi materinya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.